Hai guys, kali ini kita harusnya sih wildcard ya, harusnya tuh pakai kartu yang ada pertanyaannya itu. Cuman karena aku lagi traveling, dan gak bawa kartu itu, jadi kita collective reading aja ya. Kita lihat apa yang keluar, apa yang ingin. Oh, aku kayaknya lebih baik pakai kartu ini deh. Lebih baik pakai Sufi Tarot. Terus kita akan cari tahu apa sih yang perlu kamu ketahui secara umum gitu ya. Aku nggak tahu ini bakal percintaan, bakal karir, atau bakal apa gitu ya. Five of Swords. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kamu tuh kayak disarankan untuk kayak waspada sama lingkungan kalian, karena lingkungan kalian tuh kayak, kalau istilah bahasa Inggrisnya hostile work environment. Jadi kayak kamu tuh berada di lingkungan yang agak keras, agak kejam, terus kayak sangat kompetitif gitu. Jadi kayak kamu tuh diminta untuk lebih waspada, karena kayak banyak orang yang pengen ngejatuhin kamu. Karena kamu adalah seorang bintang, kamu tuh jadi kamu tuh mungkin tipe-tipe orang yang nggak pede, ya kan? Atau bisa jadi kamu tuh kayak punya atau orang yang pengen jatuhin kamu adalah seorang Aquarius, atau bisa jadi kamu yang Aquarius, atau kamu tuh punya bakat khusus yang ada kaitannya sama Aquarius gitu. Jadi kayak misalnya internet atau sosmed itu, kalian tuh punya bakat khusus dalam bidang itu, teknologi gitu, iptek. Terus kayak ada orang yang nggak suka ngeliat kesuksesan kamu di situ, atau bisa juga kamu belum sukses tapi orang tuh kayak udah ngeliat potensi kamu walaupun kamu sendiri tuh kurang pede. Nah, dia lebih ngeh sama potensi kamu sebelum kamu sendiri ngeh sama potensi kamu, sehingga belum dia udah pengen jatuhin kamu gitu. Jadi kayak hati-hati aja sih. Dan ini bisa jadi kalau Aquarius itu kan sign-nya pertemanan ya. Jadi orang ini bisa jadi kayak bukan menjelma ya, lebih kayak pura-pura jadi teman kamu gitu, padahal niat dia mungkin nggak baik, atau niat dia sebenarnya perasaan dia tuh nggak kayak ke teman gitu. Kalau teman kan saling peduli, saling sayang gitu, terus kayak saling, kayak ketika teman kamu sukses kamu ikut seneng gitu kan. Kalau ini tipe orang yang enggak seperti itu gitu, jadi dia nggak ikut seneng ketika kamu sukses, tapi dia kayak di depan kamu tuh ikut seneng gitu, padahal sebenarnya dia nggak suka gitu, sebenarnya dia julid. Eight of Swords. Tapi ini orang sebenarnya juga enggak melakukan apa-apa untuk kayak memajukan, saya ini urusan karir atau urusan percintaan gitu kan. Kadang-kadang ada tuh kan, kayak misalnya kalian punya geng jomblo gitu, terus habis itu salah satu geng jomblo kalian kayak misalnya punya pacar gitu, terus kayak ada yang nggak senang gitu kalau misalnya akhirnya ada yang terlepas dari belenggu kejombloan gitu. Atau tapi dia sendiri nggak mau main Tinder, dia sendiri nggak mau main Bumble, tapi kalau ngeliat temennya punya pacar baru dia nggak suka gitu kan. Ada kan orang kayak gitu. Atau bisa jadi dia nggak suka ngelihat orang sukses, atau dia nggak suka ngelihat orang berpendidikan, tapi dia sendiri nggak mau nyari beasiswa, dia sendiri nggak mau berusaha gitu. Dia misalnya julid ngelihat bisnis kamu maju, tapi dia sendiri nggak pernah ada kayak niat untuk usaha sendiri gitu, untuk buka usaha. Banyak kan orang kayak gitu. Nah, orang ini sebenarnya kamu nggak perlu khawatir sih sama orang ini, karena kamu tuh jadi ini kan kartu judgment ya, ini kartu judgment. Jadi kayak, dan kalau misalnya di Sufi Tarot, si judgmentnya itu dinamain Mizan. Dan ketika aku ngeliat kartu ini, walaupun aku ngerti gitu ya kartu judgment itu artinya apa, aku kalau ngeliat Mizan ini, aku ingat penerbit Mizan. Nah, penerbit Mizan itu kan artinya pengetahuan, judgment itu kan artinya apa ya, judgment itu ketika penghakiman gitu kan kasarnya. Jadi sebenarnya lingkungan kamu, circle kamu tuh udah tahu gitu sama sifat orang ini tuh sebenarnya kayak apa. Jadi sebenarnya kamu tuh nggak perlu khawatir gitu kalau misalnya kamu takut nih orang nyelekat kamu, atau nih orang kayak nyurangin kamu. Orang akan tahu siapa pelakunya gitu. Jadi dia tuh, orang ini nggak terlalu pintar menyembunyikan perasaannya tuh. Dan orang ini setiap kali dia berbuat salah sama kamu, dia tuh langsung kena batunya gitu loh, ngerti nggak? Dia langsung kena batunya, dia bakal langsung kena karma. Salah lagi, karena pada dasarnya semua kebenaran itu akan
kebenaran sama, pokoknya kebenaran itu kan akan selalu menang ya. Ketika orang berbuat jahat sama kita gitu kan, itu kan kebenarannya tuh akan terungkap gitu. Mungkin mungkin apa ya istilahnya, ada kayak saying gitu, ada dua hal yang tidak bisa ditutupin, yang satu bulan, yang tidak bisa disembunyikan, yang satu kebenaran, yang satu bulan gitu kalau nggak salah. Aku lupa inget sih, tapi kayak walaupun agak tertunda gitu ya, misalnya kalian difitnah gitu, terus orang tuh percaya bahwa sama fitnahan itu sama sebulan gitu, atau 2 bulan, atau bahkan setahun gitu, ujung-ujungnya suatu hari akan ketahuan juga, dan orang ini akan terekspos sebagai orang yang suka curang gitu. Jadi kalau misalnya orang ini saat ini kayak dipuji-puji, atau kayak orang tuh nggak ngerti gitu dia pernah nyakitin kamu, atau apa tuh kayak kasarnya menzolimi kamu gitu, dia akan ketahuan kok tuh. Dan ujung-ujungnya posisi kamu di lingkungan kamu tuh akan stabil. Jadi kayak jangan khawatir aja sih buat kalian yang kayak ngerasa ada masalah-masalah seperti ini. Oke, jadi semoga membantu gitu kan. Ini khusus buat kalian yang, ini channel message aja sih, khusus buat kalian yang ngerasa ada di lingkungan yang agak toksik gitu kan. Oh ya, terus sarannya apa lagi ya? Aku kasih saran kayak nggak enak bacain kayak gitu, terus kayak nggak ngasih saran, kesannya gimana gitu. Ace of Pentacles. Kalau kamu ada niat ngebalas orang ini, jangan pernah ngebalas orang ini dalam keadaan tertulis. Jadi kan Ace of Pentacles itu kan segala sesuatu yang bersifat nyata ya, yang bersifat kayak misalnya duniawi gitu. Jadi kalau misalnya kamu orang ini nyinyir ke kamu gitu ya, jangan pernah nyinyirin dia balik lewat misalnya nyindir dia lewat IG story, atau lewat nge-tweet, atau kayak di threads, atau kayak misalnya bikin TikTok atau YouTube video yang nyindir dia. Jangan ketulis, karena jujur aja itu akan di screenshot sama orang ya. Kalau misalnya kamu pengen nyinyirin dia balik, ya aku bukannya ngajarin nyinyirin balik orang ya, tapi kalau bisa tahan-tahanin, dan kamu batasin nyinyiran balik itu kayak misalnya dalam keadaan lisan. Yang lisan pun bisa direkam sih gitu, tapi kayak yang kalau bisa tuh kalian jaga supaya orang tuh kayak nggak bisa nge-screenshot. Terus kayak kalau galakin dia balik tuh jangan di lewat WhatsApp, kecuali WhatsApp grup mungkin bisa ya. Kalau misalnya di WhatsApp grup kan berarti kalian justru nyari saksi gitu kan, kayak misalnya konfrontasi orang di WhatsApp pribadi versus WhatsApp grup, itu kan lebih efektif lewat WhatsApp grup ya, karena kan banyak saksi gitu. Kalau misalnya lewat WhatsApp pribadi kan bisa aja dihapus. Terus kamu tuh jangan gerusak-gerusuk, kamu tuh harus pelan terus metodis gitu. Jadi kayak misalnya kalaupun kamu merasa perlu melindungi diri sendiri gitu ya, jangan reaktif. Terus jangan gampang kepancing kemarahan kamu. Lebih baik justru kamu yang harus nyari-nyari bukti. Ketika dia kayak nyirin kamu lewat medsos gitu ya, kamu yang screenshot, karena ada kemungkinan dihapus gitu kan. Kamu yang screenshot, kamu harus rajin kayak nyari barang bukti gitu. Ini terutama kalau misalnya lingkungan toksik ini dalam bentuk kantor ya, atau lingkungan kerja gitu, dan itu ada urusannya sama mata pencaharian kamu harus jaga baik-baik tuh. Dan kalau ini ada hubungannya sama mata pencaharian kamu, lebih baik kamu fokus sama kerjaan deh, sumpah, karena ini udah toksiknya dalam hal persaingan. Kalau kamu ikut keseret-seret drama, kamu yang rugi tuh. Dan yang dipertaruhkan itu reputasi kamu. Jangan gampang, ini sumpah, ini dalam keadaan terbalik. Seeking of Wands ini benar-benar menyarankan kamu untuk menjaga emosi kamu, stabilkan emosi kamu, jangan sampai terpancing kemarahan. Oke? Semoga ini membantu. Makasih udah nonton. Bye.